No gold is not in her. She's a Kembali lagi di Unlimited ID bersama saya Daryl Denny. Kali ini kita kedatangan VGS juta umat, yaitu GeForce GTX 1050 Ti menggunakan 6 pin power ya di sini. Oke, kita bisa lihat di sini settingan dual fan, corak hitam merah dengan 3 DisplayPort, HDMI, DVI dan DisplayPort ya. Untuk data detailnya bisa kita tampilkan di sini. Untuk teman-teman yang mau baca bisa di pause. Dia menggunakan teknologi 14 nanometer, 128 bit dan juga di sini tuh menggunakan 6 pin power ya. Padahal dia hitungannya hemat daya. Ada versi yang tanpa pin power juga sih sebenarnya. Tapi ya di sini kita kedatangan colorful, memiliki 6 pin power dengan model dual fan seperti ini. Apakah di 2024 ini masih oke ya? Kita perlu tes sih untuk performanya dengan memori 4GB GDDR5 ini masih relevan nggak di sekarang. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi kita langsung aja ke test bench dan kita lihat berapa jauh performanya ya. Kembali lagi di pengetesan dari GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 ya. Di sini kita pakai vendor colorful. Di sini kita cek untuk settingannya itu ada di low seperti biasa. Ini resolusinya 1366768p. Kita belum upgrade monitor dan kita langsung tes saja di low. Ini kita dapat berapa fps. Di pojok kiri bisa kita lihat ada di 180-an sampai 190-an fps. Dengan GPU nya suhunya ada di 52-53 yang terhitung sangat adem ya. Ini GTX 1050 Ti itu masih bisa banget jadi pilihan teman-teman di 2024 untuk pemakaian casual gaming ya. Bisa dilihat FPS-nya bagus, suhunya juga bagus, dan untuk TDP listriknya juga nggak terlalu besar. Dia ada di 70 sampai 80-an lah. Kalau maksimum load ya. Udah oke banget buat main game-game seperti ini. Mungkin beberapa game story AAA masih ada yang bisa dimainin di resolusi 1366768p atau bahkan 1080p di setting low ya. Gitu. Sip, tanpa perlu berlama-lama lagi kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Oke, kembali lagi, ini pengetesan dari Watch Dogs 2. Untuk settingannya kita lihat bareng-bareng yuk. Untuk settingannya ini kita pakai GTX 1050 Ti ya, 4GB GDDR5 dari colorful, dan ini setting 1366768p. Untuk quality-nya di low semua, nggak apa-apa. Yang penting kita untuk mengecek FPS yang didapat berapa sih dari si 1050 Ti ini. Dan teman-teman bisa lihat ada di 99, 94, 95, range-nya sekitar 80 sampai 90-an ya. Usage sudah 99%. Teman-teman udah oke banget. Kalau saya rasa kalau ini di setting mungkin di medium, ini masih oke deh. Masih dapat di 80-an di medium. Bisa lihat ya, masih beautiful, rumput-rumputan juga masih oke, ada motion blur. Aduh. Apa kita tes dulu aja di sini. Masih oke banget di medium, tembak-tembakan begini. Masih oke banget lah. TDP hemat, kita bisa main di medium, di 1080p juga yakin sih ini masih bisa libas.
masih oke banget. Oke. Oke, sekian pengetesannya ya. Di medium masih bisa dapat di 80-an, masih worth it banget. So, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Oke, baik, kembali lagi. Ini adalah pengetesan dari GTX 1050 Ti dari Colorful 4GB GDDR5. Untuk settingannya kita bisa lihat di sini untuk layarnya 1366768 dan juga untuk settingan grafik di low dan AMD FSR 2.1-nya di auto. Kita langsung cek aja ya. Nah, di sini kita dapat di FPS sekitaran 40 sampai 50-an tergantung dari lokasinya ya. Di sini kita bisa dapat 50 kalau yang di dalam ruangan. Kalau di luar dan banyak objek seperti ini kita bisa nyentuh di 40-an. Seperti itu. Hang on, gotta go. Gitu, kita tes dulu aja ya. As you were saying. Oke, ini FPS-nya rada drop di 33. Tapi untuk suhu dari 1050 Ti Colorful ini lumayan ya. Lumayan adem, ada di 53 derajat dan konsumsi dayanya di 70-an watt. Masih tergolong hemat daya. So, we finally gonna finish this another time. Masih tergolong hemat daya dan ya playable lah untuk oke 1050 Ti ini masih oke lah. Wah, ada yang nembak. Dari mana tuh? Dari mana tuh? Oh, ini. Tuh. Ya, so far masih lumayan oke lah buat dipakai main Cyberpunk, ini masih playable. Oh iya, sekarang kita udah menggunakan Ryzen 7 2700, jadi untuk si grafik cardnya harusnya lebih baik ya. Oh, nggak ada damage ya. Oke, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Ya, kembali lagi pengetesan GTX 1050 Ti dari Colorful. Kita bisa lihat untuk settingannya ini ada di 1366768p dan juga untuk grafik quality-nya di very low. Kita lihat ya. Let's go, di very low ini kita bisa dapat di 100-an fps, 112, 110. Kita lari lihat kanan kiri. Oke, masih oke banget, fps-nya stabil di 100-an. Masih nyaman dengan TDP yang hanya 65 watt ya, masih oke banget. Mana nih, muncul. Ace masih oke banget ya. Masih aman banget di 100-an fps. Bisa dilihat ya, ini Colorful ini membutuhkan 6 pin power. TDP-nya di kisaran 60-80-an dan ini masih nyaman banget ya. Coba kita crank up sedikit untuk grafik. No. Untuk grafik kita mungkin coba setting di high mungkin ya. Kita bisa lihat nanti kita dapat berapa fps. Nah, di high kita dapat di 70-80-an. Lihat rumput-rumputnya beda banget. Drop-dropnya ada di 65-an. Ya masih worth it, masih oke banget. Jadi lebih bagus detail-detailnya. Oke, sekian pengetesan dari Alan Wake. Kita lanjut ke game selanjutnya. Ya, kembali lagi pengetesan GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 dari Colorful. Untuk settingan di sini kita masih seperti biasa 1366768. Resolution scale di 100, VSync di off, dan untuk settingannya di low semua. Oke, kita bisa lihat di sini FPS yang didapat ada di sekitaran 90 sampai 100-an ya.
Lagi-lagi ini ada tergolong playable, kita bisa main dengan aman. Nah, ini udah beautiful banget, pakai GTX 1050 Ti udah cukup banget untuk ngincer-ngincer game yang tidak terlalu berat seperti ini ya. Nah, gimana kalau kita coba crank up settingnya di sini menjadi di high semua? Memungkinkan tidak? Oke. Oh, sangat masih memungkinkan ternyata. Kita bisa dapat di 70 sampai 80-an fps. Ini di grafik rata kanan high 768p ya. Yang dimana artinya nih masih oke banget. TDP yang ada di 80 watt tuh maksimumnya. Kita lihat aman ya, masih oke lah. Ini salah satu pilihan yang oke juga untuk di tahun 2024, akhir tahun 2024 ini ya. Dan apalagi untuk editing kita masih kebantu dengan CUDA Course-nya, dan juga untuk game-game e-sport kayak Valorant, CS2 mungkin itu masih bisa dapat FPS di atas 100, karena rata-rata kan kita pasti kalau kompetitif gaming di setting low ya teman-teman. Oke, kalau kayak gitu kita lanjut lagi. Yap, sekian pengetesan dari GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 ini. Menurut teman-teman di 2024 ini masih oke nggak? Kalau menurut saya ya, ini di 2024 untuk kalangan pemain-pemain game e-sport ini masih oke banget. Dan untuk yang mau main game AAA di bawah 60 fps juga bisa jadi salah satu pilihan yang oke. Kita bisa diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan juga hidupin loncengnya. And as always, see you in the next video. Daryl Denny signing out. Thank you. And I'll go